Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam sehat semua untuk kita semua. Dalam kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai tentang DNS. Ya, pada pertemuan sebelumnya saya sudah menjelaskan mengenai tentang pemberian atau memasukkan atau memberikan alamat IP secara statis di Linux Debian, dan pada kesempatan kali ini kita akan mencoba mengkonfigurasi DNS. Tetapi sebelumnya di sini akan saya jelaskan sedikit mengenai tentang DNS. DNS ya dalam singkatan atau kepanjangannya adalah Domain Name System. DNS ini merupakan sebuah sistem yang digunakan untuk merubah sebuah alamat IP menjadi sebuah nama domain. Begitu juga sebaliknya, ya. Dari sebuah nama domain dia akan dirubah menjadi sebuah alamat IP. Nah, dengan tujuannya adalah agar manusia itu untuk dipermudah di dalam mengingat sebuah alamat. Ya, manusia itu lebih mudah menggunakan sebuah nama dibandingkan dengan menghafal sebuah angka. Jadi itu adalah sedikit penjelasan mengenai tentang DNS. Baiklah, di sini saya akan mencoba mengkonfigurasi DNS. Yang pertama di sini saya lakukan adalah saya akan login terlebih dahulu. Sisihkan passwordnya. Nah, di sini ada tanda dolar. Tanda dolar di sini menandakan bahwa kita itu masih di dalam posisi user biasa. Nah, untuk merubahnya, kita dapat merubahnya dengan memberikan perintah su spasi min l agar supaya dari tanda dolar ini akan dirubah menjadi sebuah user atau menjadi sebuah root. Su spasi min l, enter, tekankan password, masukkan. Nah, ini sudah menjadi sebuah user. Nah, setelah posisi kita ini sudah menjadi seorang root, ya, sini kita akan memasukkan alamat IP kita di Linux ini. Dengan perintahnya adalah nano spasi /etc/network /interfaces. Lalu kita tekan tombol enter. Nah, di sini kalau kita perhatikan di sini kita sudah diberikan alamat IP secara DHCP. Tetapi di sini kita akan masukkan alamat IP-nya dengan secara statis. Maka untuk allow hot plug-nya ini kita berikan tanda hashtag, ya, dengan tujuannya adalah agar nanti tidak dibaca, ya. Jadi tanda pagar ini menandakan bahwa tulisan tersebut, kalimat tersebut hanyalah sebuah komentar. Nah, setelah itu di sini saya akan memasukkan alamat IP. Nah, kalau kita perhatikan pada tulisan autolow yang paling atas ini, ya, kalau kita perhatikan tulisan ini autolow, ini saya jadikan sebagai sebuah patokan saya untuk mengingatnya. Maka saya ketikkan kembali di sini allow en p0s3, enter, ifs en p0s3 inet static. Nah, di sini tujuannya adalah kita akan memberikan masukan alamat IP secara statis. Nah, untuk Linux Debian, di bawah Linux Debian ini yang kita masukkan adalah allow, ini bukan allow, ini harusnya auto. Ya, untuk Linux Debian 9 itu menggunakan enp0s3, sedangkan di bawah Linux Debian 9 itu menggunakan ETH0.
ya. Jadi jangan salah, untuk Linux di bawah Debian 9 kita ganti ENP0S3-nya ini kita ganti dengan ETH0. Tetapi karena saya menggunakan Debian 11, maka saya mengetikkannya dengan ENP0S3. Nah, setelah itu di sini dapat saya masukkan alamat IP-nya. Address misalkan di sini 192.168.10.1 misalnya. Lalu sini saya masukkan kembali netmask-nya 255.255.255.0. Lalu saya masukkan kembali di sini gateway-nya 192.168.10.254. Oke, kalau sudah kita berikan alamat IP, kita dapat keluar dengan menggunakan perintahnya adalah ctrl dan X secara barengan. Nah, setelah itu kita tekan tombol Y untuk menyimpan, kita tekan tombol Enter. Nah, untuk mengetes apakah alamat IP yang kita gunakan ini sudah berhasil kita masukkan atau belum, kita dapat terlebih dahulu melakukan restart alamat IP dengan menggunakan perintah /etc/init ya .d/network restart networking restart. Oke, kita sudah melakukan merestart alamat IP yang kita buat. Nah, untuk langkah selanjutnya kita dapat mengecek alamat IP apakah sudah berhasil atau belum kita masukkan. Kita dapat menggunakan perintah IP addr atau IP address atau IP add. IP add. Kita bisa menggunakan IP add, kita bisa menggunakan IP addr atau IP address. Kita tekan tombol enter. Nah, di sini kita perhatikan ya, sudah masuk, itu sudah terlihat inetnya 192.168.10.1/24. Oke. Nah, untuk tahap selanjutnya kita akan bermain dengan menggunakan DNS. Sebelum kita melakukan konfigurasi ya, kita ada beberapa hal yang harus kita lakukan, yaitu kita melakukan instalasi DNS-nya atau bin 9-nya. Ya, sini adalah proses install dari bin 9 ya. Saya gunakan perintahnya adalah apt install bin 9, enter. Lalu sini saya pilih yes, y, enter. Ya, dan dia akan proses instalasinya sedang berjalan. Oke, penginstalan dari packard dari repository dari bin ini sudah saya lakukan. Lalu langkah selanjutnya saya akan melakukan konfigurasi dengan bin 9-nya. Pertama yang saya lakukan di sini, saya akan masuk ke directory bin 9 dengan perintah cd spasi /etc/bin, enter. Lalu untuk melihat isinya, saya dapat melakukan di sini perintahnya adalah ls. Nah, di sini ada perintah-perintah yang akan kita lakukan. Ya, yang pertama kita lakukan di sini adalah akan merubah sebuah file yang namanya adalah nano-named.conf.local. Ya, sini nano spasi named.conf.local. Tekan tombol enter. Nah, di sini kita isikan di paling bawahnya ini dengan
tulisan zone kutip 2, lalu di sini saya pilih SMK Binusa sch.id, lalu saya tutup dengan kurawal buka ya. Nah, lalu di bawah sini saya ketikkan lagi type master, titik koma, bawahnya lagi ada nama file, kutip slash etc slash bin slash db lokal, kutip 2, tutup dengan titik koma, lalu kurawal penutup ya, titik koma. Nah, setelah itu sini akan saya buatkan zona untuk alamat IP-nya. Zona tip 2 192 titik in min addr titik arpa kutip 2 kurawal buka, sama ya, sini saya ketikkan juga tipe master, titik koma, lalu kita buat filenya juga sama, file kutip 2 slash etc slash bin slash db dot 192. Titik koma, lalu di bawahnya kurawal tutup dan titik koma. Oh ya, maaf, di sini alamat IP-nya kita balik ya. Di sini alamat IP yang saya gunakan tadi 192.168.10 tadi ya, titik 10. DB yang sini saya masukkan juga saya ganti ya dengan nama, kita samakan namanya dengan SMK binusa.sch.id. Oke ya, masih ada kesalahan, kita cek kembali sebelum kita keluar. Zonanya saya beri spasi aja, tipe master, file, etc. Oke, kalau sudah yakin kita keluar, Ctrl X, Y, Enter. Nah, kalau sudah selesai, di sini kita bisa melakukan mengopi database yang sudah kita buat. Tadi ada database yang kita buat adalah db.smkbinusa.sch.id dengan db.192. Nah, di sini kita copy paste tekan saja ya. Ya, kalau sudah ya, ini kan kalau sudah kita lakukan konfigurasi pada nametnya, sekarang kita konfigurasi pada database yang sudah kita buat tadi. Pertama kita buat adalah cp. Nah, untuk lebih jelas lagi kita ls dulu ya. Yang akan kita ambil adalah db cp db .local. Kita copy paste dengan db.smk.binusa.sch.id. Nah, setelah itu baru kita jalankan nano db.smk. Nah, pada bagian ini yang harus kita rubah ya, yang harus kita rubah adalah penamaan di localhost ini ya. Localhost ini kita ganti dengan nama domainnya smk binusa
.sch.id. Ingat, titik di sini jangan dihapus, dia harus ada titiknya ya. Jadi kalau titik ini hilang maka nanti tidak akan berjalan. Rootnya tetap, localhostnya ini kita ganti dengan alamat domain ya, SMK. Oke, langsung kita turun ke bawah. Nah, di sini kita ganti pula dengan nama domainnya. SMK. Yang di bawah sini adalah alamat IP-nya. Satu 192.168.10.1. Di sini juga sama ya, 192.168.10.1. Ini kita ganti. Lalu yang ininya kita ganti dengan www. Nah, kalau sudah, kita keluar, Ctrl X, Y, Enter. Baru kita buat lagi database yang kedua, yaitu cp db.127 dengan db.192. Nah, kita masuk lagi nano db.192. Pada bagian ini juga sama ya, yang kita ganti adalah bagian atasnya sini. SMK binusa.sch.id. Ini juga sama. Ini juga sama, kita ganti pula. Yang di bawahnya juga sama. Sedangkan yang di sininya adalah alamat IP kita yang kita gunakan, yaitu 192.168.10.1. Yang kita ambil adalah angka terakhirnya. Oke, kalau sudah, kita keluar, Ctrl X, Y, Enter. Nah, selanjutnya kita akan melakukan konfigurasi pada resolve.conf. Ya, nano /etc/resolve.conf. Nah, pada nama di sini ya, sini kita buat penamanya adalah short smk binusa.sch.id. Nah, untuk name servernya .192.168.10.1. Ini semua kita hapus ya. Ya, kalau sudah kita masukkan short ya, shortnya dengan smk binusa.sch.id dengan name servernya adalah alamat IP yang kita sudah konfigurasikan, yang alamat IP yang sudah kita masukkan itu pada /etc/resolve.conf. Lalu kita keluar, Ctrl X, Y, Enter.
Nah, kalau sudah, kita bisa melakukan restart pada binnya ini ya, bin 9-nya ini dengan perintah sys ya, dengan perintah systemctl ya, spasi restart bin 9. Oke, kalau sudah, kita lakukan pengujiannya. Pengujiannya ini bisa kita lakukan dengan ns lookup www.smkbinusa.sch.id. Oke ya, jadi kalau kita perhatikan di sini itu ada alamat 192.168.10.1 dengan name-nya adalah www.smkbinusa.sch.id. Lalu kalau seandainya kita balikan kembali ns lookup, kita gunakan dengan alamat IP 168.10.1, maka dia hasilnya adalah keluar alamat IP dengan juga keluar nama domain smkbinusa.sch.id. Kita ketikkan www.smkbinusa.sch.id. Oke, masih belum berjalan. Kita ketikkan alamat IP 192.168.10.1. Ya, masih belum jalan juga, masih ada kesalahan di sini ya. Jadi kita lakukan pengaturan kembali. Bila mana terjadi seperti ini, artinya itu masih terdapat kesalahan pada pembuatan name servernya. Maka di sini akan kita lakukan perbaikan. Oke, jadi itulah konfigurasi Debian ya, konfigurasi bin atau konfigurasi DNS dengan menggunakan bin 9, dan kita uji cobanya dengan perintah ns lookup. Oke, saya rasa cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.